Video ini disponsori oleh Syam Creative Design. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat pejuang Riyadhah. Balik lagi ya di channel YouTubeku, Ovi Samsiah. Nah, kemarin aku sudah share tentang amalan master, amalan percepatan di atas percepatan. Nah, siapa aja nih yang sudah dengerin podcastnya? Yang belum dengerin, coba dulu ya disimak video sebelumnya, karena video ini masih nyambung dengan video amalan master tadi. Pernah gak sih kamu ada di posisi dimana banyak banget hajat yang ingin kalian capai tapi bingung doanya kayak gimana, amalannya apa yang harus kita amalkan, gimana caranya? Pernah gak sih? Dan sudah aku jelaskan juga di video amalan master itu, kalau seandainya kita benar-benar punya waktu yang sempit kayak gitu ya, atau waktu yang dikit, dan kita punya banyak hajat yang harus ingin kita capai, amalannya cuma satu, perbanyak istighfar. Karena amalan istighfar ini adalah amalan di atas amalan, percepatan di atas percepatan. Terus kak, gimana cara ngamalinnya? Padahal aku baru aja loh belajar ngamalin misal Riyadhawi 40H, SIA 40H, dan sholawatan kayak gitu. Gimana cara ngamalinnya istighfar ini? Kalau aku gak usah kalian hitung ya perharinya itu nanti bacanya seperti gimana. Misal kalau selama ini kita baca sholawat ada targetnya sendiri, misal 1000 per hari, 100 per hari. Nah, spesial untuk amalan master ini kalian gak perlu ngitung pakai tasbih. Jadikan amalan master istighfar ini adalah amalan nafas kita kayak gitu. Setiap kali kita bernafas, saat itu juga kita beristighfar. Karena dengan begitu, apapun yang jadi hajat kalian, meskipun kalian gak utarakan langsung sama Allah, kalian gak meminta langsung kepada Allah, Allah bakal tahu apa yang kalian inginkan dan insya Allah semuanya akan terkabul. Kak, jangan ngarang ya. Ya, kalau sholawat sih aku percaya, karena memang banyak banget testimoni dari teman-teman yang dengan sholawat bisa melunasi hutang 200 juta, dengan sholawat bisa beli ini itu, dengan sholawat apapun hajat kita bisa terkabul. Oke. Di sini aku nggak ngarang ya teman-teman tentang keajaiban atau kedahsyatan amalan master istighfar ini, karena memang sudah diceritakan langsung bahkan di testimoni langsung oleh salah satu dari 4 ulama terbesar di dunia. Jadi testimoninya bukan dari orang-orang seperti kita ya, bukan orang-orang biasa seperti kita. Dan ini langsung dari ulama besar yang insya Allah jadi inspirasi buat kita untuk mengamalkan amalan master istighfar ini. Sebenarnya aku dengerin kisah nyata ini sudah berkali-kali ya, dari Ustadz Hanan Ataki juga, dari Ustadz Andri Raditya juga di dalam bukunya Rezeki Level 9, tapi baru kali ini aku ngeh kalau keajaiban master amalan istighfar ini memang benar-benar besar pengaruhnya ke hajat kita. Seperti apa ceritanya, kita langsung aja ya simak podcastnya. Pada suatu ketika dikisahkan Imam Ahmad bin Hambal adalah salah satu ulama terkemuka waktu zamannya ya, dan merupakan salah satu dari 4 imam mazhab terbesar di dunia. Dan Imam Ahmad bin Hambal ini datang ke suatu kota yang benar-benar asing baginya. Karena hari sudah malam, kemudian sang imam ini pergi ke suatu masjid untuk melakukan iktikaf. Buat kalian yang masih belum tahu apa sih iktikaf itu,
Iktikaf itu sama halnya dengan kita berhenti sejenak di masjid kayak gitu ya untuk melakukan ibadah. Nah, karena waktu itu udah malam dan Imam Ahmad sendiri sekalian mau nunggu waktu subuh kayak gitu. Jadi dia putuskan untuk iktikaf di masjid, salah satu masjid di kota asing tersebut. Dan ternyata oleh marbut atau penjaga masjidnya itu nggak diperbolehkan kayak gitu teman-teman. Dan saat itu juga Imam Ahmad bin Hambal mencoba membujuk sang penjaga masjid agar diperbolehkan untuk beriktikaf di dalam masjid itu sambil menunggu waktu subuh. Tapi ternyata semua usaha yang dilakukan oleh sang imam tetap aja nggak bisa meluluhkan hati si penjaga masjid. Dan mau nggak mau, Imam Ahmad memutuskan untuk mencari tempat tinggal sementara ya untuk bermalam di sekitaran masjid tersebut. Ternyata kejadian diusirnya sang imam oleh marbut masjid itu diperhatikan oleh salah satu orang yang kebetulan lewat di depan masjid ya. Nah, orang tersebut adalah penjual roti yang kemudian menanyakan kepada sang imam, ada apa? Kenapa? Kok kamu bisa diusir sama si marbut tadi kayak gitu. Nah, kemudian diceritakanlah sama sang imam bahwa beliau ini mau iktikaf di masjid tapi tidak diperbolehkan atau diizinkan sama penjaga masjidnya. Mendengar cerita sang imam, penjual roti tersebut merasa kasihan dan akhirnya mengajak sang imam untuk menginap di rumahnya. Tentu aja tawaran ini membuat hati sang imam senang kayak gitu ya. Secara beliau jauh-jauh datang ke kota yang benar-benar sangat asing, ingin bermalam di masjid, ternyata sama marbutnya nggak diperbolehkan. Dan akhirnya ada yang menawarkan untuk tinggal atau bermalam di rumahnya. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya pergi menuju ke rumah penjual roti dan sesampainya di rumah penjual roti, sang imam benar-benar dijamu dengan sangat baik sesuai dengan apa yang diperintahkan di agama kita ya. Kalau seandainya kita ada tamu, kita harus benar-benar menjamu tamu kita dengan baik dan memuliakan tamu-tamu kita. Nggak tahu kenapa sang Imam Ahmad nggak memperkenalkan dirinya ya sebagai ulama besar ke penjual roti. Mungkin karena penjual rotinya nggak tanya siapa beliau, terus di mana tinggalnya, atau profesinya seperti apa. Nggak seperti kita ya, kalau ada tamu asing kita selalu bertanya namanya siapa, tinggal di mana, kerjaannya apa, kayak gitu ya. Nah, kebetulan si penjual roti ini nggak menanyakan apa-apa ke Imam Ahmad seperti itu. Setelah beberapa waktu mengobrol dan beramah tamah, penjual roti tersebut mempersilahkan sang Imam Ahmad untuk beristirahat kayak gitu teman-teman. Nah, kebetulan mungkin tempat peristirahatannya itu dekat dengan dapur si penjual roti biasanya melakukan aktivitas untuk membuat roti ya. Nah, di sini nih ada hal menarik yang diperhatikan oleh Imam Ahmad ketika sang penjual roti mulai melakukan aktivitasnya, yaitu membuat roti ya. Mulai dari mengaduk adonan, mencetak adonan, hingga memasak adonan tersebut menjadi kue, dia itu terus beristighfar teman-teman. Si penjual roti ini menjadikan istighfarnya sebagai zikir. Dia terus beristighfar sampai pekerjaannya selesai dan ini membuat kagum Imam Ahmad sendiri. Karena penasaran, besok harinya sang imam pun tanya nih sama penjual roti, kenapa setiap kali melakukan aktivitas membuat roti, beliau ini selalu beristighfar kayak gitu. Terus apa aja yang didapatkan dari istighfar yang dibaca tadi? Ya, meskipun sang Imam Ahmad tahu ya fadilah atau keutamaan serta faedah membaca istighfar ini, cuman beliau pingin tahu nih motivasi apa yang membuat atau mendorong si penjual roti ini terus-terusan beristighfar di setiap aktivitasnya. Si penjual roti ini pun bercerita kepada Imam Ahmad bahwa selama mendawamkan istighfar ini belum pernah doanya nggak dikabul sama Allah. Jadi semua doa dikabul, hanya ada satu doa yang belum terkabul sampai saat ini.
Pas ditanya doa apa, ternyata doanya itu adalah ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang sekarang sudah ada di depannya. Begitu teman-teman. Masya Allah ya teman-teman, Allah kalau sudah ingin mengabulkan doa hambanya dengan cara apapun itu ya bakalan terjadi kayak gitu. Salah satunya ceritanya dari si penjual roti ini. Si penjual roti ini nggak tahu wajah Imam Ahmad bin Hanbal karena di zaman itu nggak ada yang namanya Facebook, Instagram, atau kamera kayak gitu ya. Orang dulu itu terkenal ya dengan ilmu-ilmunya kayak gitu. Makanya ketika si penjual roti ini ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal di masjid, dia tuh nggak tahu kalau orang yang ditolong itu ternyata adalah orang yang ingin ditemuinya, orang yang ada di dalam doa-doanya kayak gitu. Bahkan dibawa ke dalam zikir istighfarnya. Nah ini juga berlaku ya buat kalian yang sekarang lagi galau-galauan mikirin jodoh, nggak tahu mau cari jodoh di mana. Udah tinggal diistighfarin aja setiap hari. Jadikan istighfar itu kebiasaan di setiap aktivitas kalian. Insya Allah Allah akan pertemukan langsung dengan cara apapun. Ya meskipun kita nggak kenal, Allah punya banyak cara untuk mempertemukan kita dengan jodoh kita. Dan satu poin lagi yang bisa kalian ambil dari kisah nyata ini, tadi kan si tukang roti bilang ya, selama mendawamkan istighfar ini belum pernah ada doa yang belum terkabul. Semua doanya dikabul sama Allah. Nah, ini juga berlaku buat kalian, gak cuman hanya untuk mencari jodoh ya. Misal kepingin punya hajat momongan mungkin, atau punya hajat pingin rumah, atau pingin hajat omset miliaran di dalam bisnis kalian, gak apa-apa, bawa aja semuanya dalam zikir istighfar. Semua orang pasti tahu lah ya, yang menghalangi doa itu terkabul karena adanya dosa-dosa kita, entah di masa lalu atau di masa sekarang. Nah, tepat sekali, istighfar itu adalah menggugurkan dosa. Kalau seandainya dosa kita perlahan-lahan terkikis, habis, bahkan berkurang banyak, aku yakin semua doa yang kalian panjatkan kepada Allah, apapun keinginan kalian, hajat kalian itu langsung nyampe ke Allah dan akan dikabul. Makanya kita perbanyak istighfar. Lebih ajaib lagi, lebih power lagi kalau riyadoh kita ditambah kayak gitu ya. Misal awalnya riyadohnya WY 40H, SY 40H, sholawatan, sholat sunnah, duha, tahajud, plus istighfar di sela-sela setiap amalan kalian, wah itu makin power lagi. Gak ada alasan Allah buat gak ngabulin doa kalian. Nah itu aja ya podcast kali ini, semoga ini menjadi kisah inspiratif buat kalian untuk lebih termotivasi lagi mendawamkan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri ke Allah. Salah satunya amalannya adalah istighfar, amalan yang sangat pendek, sangat ringan, yang bisa kalian kerjakan di setiap hari. Yaudah, kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalam.